Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Aku lalu mendekam selama 5 tahun. Tetapi sepanjang waktu itu belum bisa mendinginkan rasa dendamku. Guru, apakah yang guru maksudkan Pangeran Jayakusuma dan bibinya itu? Ya, mereka harus dicari sampai ketemu. Kalian kutugaskan mencari mereka. Nah, apakah kalian sudah dapat menemukan jejaknya? Maaf guru, kami belum bisa memberikan keterangan apa-apa. Goblok! Sekarang kalian telah mengecewakan aku. Kalian bisa merampok dan menyerahkan ratusan ringgit padaku. Itu baik. Tetapi tugas mencari 2 orang itu jauh lebih penting. Iya guru, kami berjanji akan mencarinya sampai ketemu guru. Dengar macan kuping dan kau macan ireng. Iya guru. Sekarang perguruan naga pertala sudah bangkit kembali. Sebentar lagi pamor perguruan ini akan sampai ke istana Majapahit. Naga pertala akan diperhitungkan lagi kehadirannya di tengah-tengah dunia persilatan setelah selama 5 tahun membeku. Tapi Empu Naga tidak akan pernah merasa puas sebelum membinasakan Retno Marlangan dan Pangeran Jayakusuma. Sekarang katakan, berapa lama lagi kalian bisa menemukan mereka? Kami akan berusaha guru. Baiklah. Kalian kuberi waktu 1 bulan. Tapi guru, apakah... Macan ireng dan kau macan kuping. Iya guru. Aku tahu kalian sangat menginginkan 2 ilmu andalanku. Cakra Manggilingan dan Cakar Wajah. Kau tidak bisa menutupi keinginanmu ini. Mari, ikut aku. Iya guru. Cakra Manggilingan kalian sudah tahu. Bahkan kalian pernah merasakan kedahsyatannya hingga kalian takluk padaku. Tetapi Cakar Wajah masih kusimpan untuk diriku sendiri. Dan sekarang akan kuperlihatkan pada kalian berdua. Perhatikanlah baik-baik. Baik guru. Selesai mengucapkan kalimatnya, Empu Naga mengeluarkan sebuah benda tajam dari balik lipatan pakaiannya. Benda itu menyerupai sebuah pisau bercabang 3 dan mempunyai gagang. Dengan bantuan mulutnya, Empu Naga segera memasang pisau aneh itu ke pergelangan tangan kanannya. Nah, lihat. Inilah yang dinamakan Cakar Wajah. Kalian akan segera tahu kehebatannya. Bagaimana? Wah, luar biasa guru. Kami hampir tak bisa mengikuti gerakan guru. Terlalu cepat dan jurus-jurusnya nampak aneh sekali. Sekarang keluarkanlah pedang kalian dan marilah kita coba. Ayolah, aku bersungguh-sungguh. Baik guru, tapi sebelumnya kami minta maaf.
Hei! Kalian saksikan sendiri bagaimana ketajaman cakar wajah. Pedangmu sampai terkutung. Kau bisa membayangkan bagaimana kalau pisau ini membabat leher Jaya Kusuma? Saya kira dengan ilmu cakar wajah yang guru miliki sekarang ini, tak ada seorang pendekar pun yang akan mampu menandingi guru. Macan Kuping, tahan. Jangan kau pungut pedang itu. Kenapa, guru? Kalau kau berani menyentuhnya, tanganmu akan hangus terbakar. Kau tahu, cakar wajah ini mengandung racun yang sangat ganas. Benar, Adi Macan Kuping. Lihat pohon yang tumbang itu. Daun-daunnya seketika menjadi kering. Nah, sekarang dengar Macan Kuping dan Macan Ireng. Iya, guru. Sekalipun kalian telah menjadi muridku yang terbaik, sekalipun kalian telah menunaikan tugas-tugas dengan baik, tapi aku tak akan sudi mewariskan kedua ilmu andalanku jika kalian tak bisa menemukan dua musuh besarku itu. Nah, sekarang kembalilah ke tempat tugas kalian masing-masing. Baik, guru. Baik, guru. Pagi itu sangat cerah. Bentangan langit biru tiada mengandung awan secuil pun. Angin sejuk bertiup dari arah perbukitan. Suasana rumah minum di desa Seganggang masih sepi. Mendadak, kesunyian terpecah oleh hadirnya serombongan orang-orang berkuda. Mereka berjumlah 20 orang. Adi Wangsayuda, bukankah ini desa Seganggang? Benar, Kakang Kartayuda. Inilah Seganggang. Yang baru saja kita lewati tadi bernama Dukuh Panitian. Marilah kita turun sebentar. Kita tanya di mana letak rumah kepala Dukuh Seganggang. Mari, Kakang. Kalian tunggu sebentar. Kami tidak akan lama. Pangeran Jaya Kusuma. Maaf, kami baru saja membuka rumah minum ini, Tuan. Maklum, masih pagi. Apakah Tuan ingin minum tuak? Tidak. Kami hanya ingin tahu di mana rumah kepala Dukuh Seganggang. Tahukah kau rumahnya? Saya orang desa ini, Tuan. Tentu saja tahu. Oh, apa masih jauh dari sini? Iya, lumayan juga. Tuan terus saja menyusuri jalan di depan ini sampai di perapatan belok ke kanan, Tuan. Iya. Lalu Tuan harus menyeberangi sebuah sungai kecil. Nah, di seberang sungai kecil itu letaknya rumah kepala duku kami, Tuan. Rumahnya menghadap ke sebelah timur. Di depannya ada banyak hewan ternak, Tuan. Oh iya. Aku kira cukup. Keteranganmu sudah sangat lengkap. Terima kasih. Maaf, apakah Tuan ini dari kota Majapahit? Apakah kau tidak lihat seragam yang kami kenakan? Kami prajurit Majapahit. Oh, barangkali Tuan datang untuk mengamankan daerah kami yang akhir-akhir ini sedang gawat, Tuan. Iya, begitulah. Tugas kami sebagai prajurit adalah mengamankan wilayah Majapahit dari gangguan para perusuh. Nah, kami pergi dulu. Oh, silakan Tuan, silakan. Ayo kita berangkat lagi. Baik, Kakang. Prajurit Majapahit itu kelihatannya perkasa. Orangnya gagah-gagah dan nampaknya sangat berwibawa. Tapi apakah mereka bisa menghadapi kehebatan Macan Kuping dan kawan-kawannya?
Desa Panitikan malam itu kelihatan lengang. Tak ada manusia melintas di jalanan. Di sebuah pondok seorang petani masih terdengar suara orang bercakap-cakap lirih. Suara laki-laki tua dan seorang gadis remaja. Bagaimana rasanya, Ayah? Rasanya kaki ini tebal sekali. Seperti mati rasa. Ular sial. Mestinya ku babat sarang-sarangnya dan ku hancurkan telur-telurnya. Di sebelah mana ular itu menggigit kaki Ayah? Itu di kebun belakang rumah kita ini, dekat rumpun bambu itu. Hati-hati kalau kau ke sana memetik cabai. Lihat kiri kanan, mungkin teman-temannya masih ada. Kelihatannya sekarang mulai membengkak ya. Apa keluar darahnya? Keluar sedikit. Tadi waktu baru saja digigit, tapi darahnya sudah kehitam-hitaman. Mungkin sudah bercampur bisa ular itu ya. Bisa ular belang memang tidak boleh dipandang enteng. Kalau begitu harus segera diobati, Ayah. Kalau tidak bisa lebih parah. Sudah kuobati dengan pupus daun kecubung, tapi sepertinya tak ada perubahan apa-apa. Ya, kabarnya di Seganggang ada seorang dukun ular yang manjur. Apa katamu? Di Seganggang ada dukun ular yang manjur ya. Namanya Nyi Pangot. Soal itu ayahmu sudah tahu. Nyi Pangot sudah ayah kenal dengan baik. Suaminya dulu bekas sahabat ayah. Nah ya, kalau begitu kebetulan sekali. Aku akan ke Seganggang menemui Nyi Pangot ya. Kapan kau mau ke sana? Kapan, Marwati? Sekarang ya, kapan lagi? Agaknya racun ular sialan ini mulai menyebar ke atas. Sekarang sudah sampai ke pahaku. Tapi mengapa sekarang tubuhku jadi panas dingin? Ayah jangan memandang enteng bisa ular itu. Harus segera diobati ya. Kalau tidak, bisa ular itu akan menyerang jantung ya. Aku akan ke Seganggang malam ini juga ya. Marwati, apa kau sudah gila anakku? Apa kau tidak tahu yang terjadi di Seganggang akhir-akhir ini? Aku tahu ya. Aku juga mendengar berita itu. Seganggang sudah mulai menjadi neraka. Tiap malam setan-setan macam kuping gentayangan untuk merampok, membunuh dan membuat kekejaman pada warga desa. Kejahatan macam kuping merajalela. Hampir tak ada orang yang berani keluar rumah. Sore-sore mereka sudah tutup pintu. Dan sekarang kau mau pergi ke sana. Tapi luka ayah harus segera diobati ya. Kalau tidak bagaimana? Sudah. Biarkan saja luka sialan ini. Tak usah diobati. Jangan begitu ya. Setiap luka harus diobati supaya sembuh. Kita harus berusaha. Aku akan berangkat ya. Marwati, jangan pergi anakku. Aku harus pergi ya. Aku tak ingin melihat ayah menjadi korban gigitan ular belang itu. Sudah banyak jiwa melayang akibat bisa ular yang ganas itu ya. Aku tak mau kehilangan ayah. Aku harus pergi mencari obat untuk ayah. Marwati, jangan nekat. Jangan pergi, Marwati. Aku tak bisa hanya diam menunggu ya. Aku harus berusaha. Anakku, Marwati anakku, mengapa kau pergi juga? Kembalilah Marwati, kembalilah. Biarkan saja luka ayahmu ini. Ayah sudah tua. Biarlah ayah yang menjadi korban asal jangan kau anakku. Marwati. Nyi Pangot, tolong buka pintunya, Nyi. Siapa itu ya? Malam-malam datang ke sini mau apa? Saya mau minta tolong, Nyi Pangot. Saya mau minta obat. Malam-malam minta obat. Besok saja kembali lagi. Apa tidak ada waktu yang lebih baik? Tolonglah saya, Nyi Pangot. Saya tak punya waktu lagi. Saya harus mendapatkan obat itu sekarang juga, Nyi. Saya datang dari Panitikan. Apa? Kau datang dari Panitikan? Iya. Malam-malam begini berani datang ke Seganggang. Apa kau tidak takut bahaya di jalan? Saya terpaksa, Nyi Pangot.
Saya sakit keras. Saya terpaksa datang kemari untuk minta obat, Nyi. Baiklah, kalau kau bukan datang dari jauh, aku tak akan membukakan pintu untukmu. Kau harus maklum, keadaan desa Seganggang sekarang sangat gawat. Marwati merasa gembira sekali karena ternyata Nyi Pangot mau juga membukakan pintu untuknya. Tapi dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa kehadirannya di Seganggang telah dibayang-bayangi orang. Nyi Pangot belum sampai membuka daun pintu rumahnya ketika sebuah tangan laki-laki dengan kasar mencengkram bahu Marwati. Siapa kau ini? Akulah yang seharusnya bertanya padamu. Siapa kau ini? Kau mata-mata gerombolan macan kuping ya? Ayo ngaku saja. Jangan seenaknya menuduh. Kau bukan orang Seganggang. Kau tentu mata-mata kawanan penjahat itu. Kau itulah penjahat. Mengapa kau mengikuti aku? Kenapa kau malam-malam menggerayangi orang seenakmu? Aku seorang petugas ronda, tahu? Bohong. Mana ada seorang petugas ronda hanya sendirian saja. Pasti kaulah mata-mata penjahat. Hei, dengar. Aku bukan hanya sendirian. Lihat itu. Ada 2 orang lagi temanku. Mereka menunggu di seberang jalan. Mereka juga mencurigaimu sejak tadi. Sekarang kau harus ikut aku. Enak saja. Ikut kemana? Kau akan kubawa ke rumah kepala duku untuk diperiksa. Tidak. Aku bukan penjahat. Mengapa harus diperiksa? Siapa tahu kau bukan penjahat. Sekarang ini banyak wanita-wanita ikut menjadi penjahat. Bahkan mereka jauh lebih jahat dibanding laki-laki. Ayo, jangan banyak bicara. Jangan membantah, ikut aku, ayo. Tidak mau. Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut di depan rumahku? Kebetulan, Nyi Pangot. Gadis ini telah sejak tadi kami curigai. Sekarang kami akan membawa dia ke hadapan kepala duku. Apa kau petugas ronda? Iya, Nyi Pangot. Kami bertiga mendapat giliran menjaga jalan menuju rumah kepala duku. Kalau begitu, teruskan tugas kalian dengan baik. Dan biarkan gadis itu masuk. Ayo masuk. Terima kasih, Nyi Pangot. Nanti dulu. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kalau ada apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Ayo, silakan masuk. Dan kau, kalau mau menangkap orang, lihat-lihat dulu orangnya. Tidak semua orang pantas dicurigai. Pangeran Jayakusuma. Oh, jadi kau anak Ki Pandan. Kalau sejak semula kau katakan itu, tentu aku tidak akan ragu-ragu lagi menolongmu. Ayahmu ku kenal dengan baik. Dia dulu sahabat almarhum suamiku. Ayah juga sudah menceritakan soal itu, Nyi. Tapi saya tak sempat mengatakannya pada Nyi Pangot. Keburu petugas ronda itu menangkapku. Ya, sekarang ini keadaan desa Seganggang benar-benar gawat. Kau tentu juga sudah mendengar berita perampokan di rumah Juragan Kartawangsa, kan? Saya mendengarnya dari orang-orang di pasar. Kabarnya ada 5 orang menjadi korban pembunuhan. Ya, begitulah watak para penjahat. Mereka tidak menghargai lagi nyawa manusia. Nyawa orang disamakan saja dengan nyawa binatang. Maaf nih, bagaimana dengan ayah saya? Kau tidak perlu khawatir. Aku mempunyai obat penawar yang manjur untuk bisa ular belang. Oh, terima kasih, Nyi. Apakah sudah lama digigitnya? Tadi siang, Nyi. Oh, di bagian mana? Di betis, Nyi. Sudah bengkak atau membiru atau belum? Sudah, Nyi. Kata ayah, sudah mati rasa sampai ke batas paha. Apakah belum terlambat, Nyi? Oh, belum. Tapi ayahmu harus minum obat yang lebih keras. Yang penting sembuh ya, Nyi. Baiklah. Kau tunggu sebentar di sini ya. Aku akan meramu obatnya dulu. Akan kuberi obat dalam untuk diminum dan obat luar untuk diborehkan di atas lukanya. Kau tunggu sebentar. Baik, Nyi. Saya akan tunggu. Ini obatnya. Yang ini obat luar. Yang ini obat dalam untuk diminum.
Jangan sampai keliru ya. Iya, Nyi. Kalau tidak ada perubahan, kembali lagi. Akan kulawan bisa ular belang itu dengan ramuan yang lebih keras lagi. Iya, Nyi. Saya akan menuruti kata-kata Nyi Pangot demi kesembuhan ayah saya. Berapa saya harus membayar ramuan obat ini? Tidak usah, bawa saja. Dan katakan pada ayahmu bahwa... apa kau akan kembali lagi ke Panitikan sekarang juga? Iya, Nyi. Saya harus segera memberikan obat ini pada ayah. Ini berbahaya sekali. Jadi kau tadi datang kemari sendirian saja? Tidak ada yang mengantar? Iya, Nyi. Siapa yang mau mengantar? Semua orang takut meninggalkan rumah malam-malam. Apalagi untuk berjalan jauh dari Panitian ke Seganggang. Kau nekat sekali. Tidak tahu bahaya mengancam di mana-mana. Apalagi untuk gadis seperti kau. Bahaya akan lebih banyak di jalan. Kalau tadi kau bisa selamat di jalan, belum tentu sekarang ini kau bisa sampai di rumah kalau masih nekat mau pulang juga. Lalu bagaimana, Nyi? Saya harus membawa pulang obat ini untuk ayah. Saya tidak bisa menunda hingga besok. Begini saja, kau tunggu sebentar. Nyi Pangot mau kemana? Aku mau ke rumah Pak Kepala Duku. Aku mau mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk mengantarmu sampai ke Panitikan. Tidak usah, Nyi. Biar saya pulang sendiri. Jangan bandel. Aku tidak mau ayahmu menyalahkan aku kalau sampai kau menemui apa-apa di jalan. Sudahlah, kau tunggu sebentar ya. Rumah Kepala Duku tidak jauh dari sini. Ya, keadaan Majapahit akhir-akhir ini memang tidak menentu. Roda pemerintahan masih tersendat jalannya. Belum mantap seperti pada zamannya Mapatih Gajah Mada. Kami sendiri belum ada 1 bulan pulang dari desa Carangpring untuk memadamkan kerusuhan. Ya, kami cukup maklum bahwa tentulah tuan-tuan sedang disibukkan oleh tugas-tugas keprajuritan. Semula kami mengira bahwa pemerintahan Majapahit sudah tidak lagi menaruh perhatian terhadap desa kecil seperti Seganggang ini. Kau keliru, Pak Kepala Duku. Pemerintah selalu menaruh perhatian besar pada seluruh desa di mana rakyatnya tinggal. Buktinya sekarang kami datang bersama 20 orang prajurit ke Seganggang, Pak Duku. Ya, memang sekarang kami sudah merasa lega. Dan kami merasa aman karena sudah datang para pelindung kami. Apakah setiap malam kawanan macan kuping selalu datang ke desa ini, Pak Duku? Iya, hampir setiap malam. Bahkan kadangkala mereka datang siang hari dengan menyamar. Ya. Dan malamnya mereka datang lagi dengan merampok atau membunuh orang. Macan kuping itu memang penjahat berbahaya, Pak Duku. Itulah sebabnya pemerintah Majapahit menawarkan hadiah yang cukup tinggi bagi siapa yang bisa menangkapnya, Pak Duku. Maksudnya menangkapnya dalam keadaan hidup. Mengapa harus dalam keadaan hidup, Tuan? Ya, begitulah hukum yang berlaku. Macan kuping harus ditangkap dan diadili. Setelah terbukti kesalahannya, dia akan dihukum mati di depan orang banyak, di alun-alun Majapahit. Hal ini supaya menjadi peringatan keras bagi penjahat-penjahat lainnya. Oh, begitu. Iya. Apakah belum ada yang bisa menemukan sarangnya, Pak Duku? Belum ada yang tahu di mana komplotan penjahat itu bersarang. Barangkali mereka bersarang di dalam hutan di sebelah desa Seganggang ini, Tuan. Tapi ini hanya dugaan saja. Sebab mana ada yang berani menyelidiki sarang penjahat kejam itu, Tuan. Konon kabarnya dia mempunyai saudara kandung. Ya, benar, Tuan. Dia mempunyai kakak kandung yang bernama Macan Ireng. Konon kabarnya Macan Ireng jauh lebih sakti dibanding adiknya, Macan Kuping. Tapi dia tidak pernah keluar dari sarangnya, Lembah Naga. Apakah waktu tuan-tuan melewati lembah itu tidak mendapat gangguan, Tuan? Tidak. Mungkin mereka tahu bahwa kami hanyalah rombongan prajurit. Mereka tahu kami tak membawa ringgit.
Kami hanya membawa selembar pakaian dan pedang atau tombak. Kalau tujuan mereka hanya mau merampok harta benda, mereka tentu akan membiarkan kami lewat. Oh, siapa malam-malam begini berani mengetok pintu? Bukalah saja, Pak Kepala Duku. Tapi Tuan, biasanya mereka itu datang dengan mengetok pintu lebih dulu seperti tamu baik-baik, Tuan. Bukalah saja. Mari kita lihat. Apa benar yang datang adalah kawanan macan kuping? Baik Tuan, baik. Saya Pak Kepala Duku. Oh, kau Nyi Pangut, mau apa malam-malam datang kemari? Ada yang tidak beres? Ayo masuk, masuk. Terima kasih Pak Duku. Mengapa Nyi Pangut lama sekali perginya? Katanya rumah kepala duku tidak seberapa jauh. Mengapa belum datang juga? Kalau aku terus menunggu di sini, bagaimana dengan ayah? Aku takut luka ayah semakin parah, dan aku terlambat datang memberikan obat penawar bisa ini. Tidak, aku tidak mau hal itu terjadi. Aku harus segera pulang. Biarlah Nyi Pangut marah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.